Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Wahyu Wijayanti, NIM 072 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai strategi pembelajaran Jigsaw. Yang pertama adalah pengertian model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw ini merupakan model pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 orang yang terdiri dari kelompok asal dan juga kelompok ahli. Kelompok asal di sini adalah kelompok awal siswa yang terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan juga latar belakang. Sedangkan kelompok ahli merupakan kelompok siswa yang terdiri dari kelompok lain atau kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada kelompok asal. Selanjutnya, pada model pembelajaran Jigsaw ini memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama, dapat mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Kemudian yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Karena pada model pembelajaran Jigsaw ini, siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan saja, tetapi mereka juga harus siap untuk memberikan dan juga mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompoknya yang lain, sehingga pengetahuannya jadi bertambah dan akan terjadi pemerataan penguasaan materi. Kemudian yang ketiga adalah metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan juga berpendapat. Kemudian yang keempat adalah dapat menjalin atau mempererat hubungan yang baik antar siswa. Di samping adanya kelebihan, pada model pembelajaran Jigsaw ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan model pembelajaran Jigsaw antara lain, yang pertama, prinsip utama pembelajaran ini adalah peer teaching, yakni pembelajaran oleh teman sendiri. Jadi ini akan menjadi kendala karena mungkin nantinya akan ada perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang akan didiskusikan bersama siswa lainnya. Kemudian yang kedua, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah membutuhkan waktu yang cukup dan juga persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi bila ada penataan ruang yang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang juga dapat menimbulkan gaduh. Kemudian kelemahan yang keempat adalah siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Pada penerapan model pembelajaran Jigsaw ini tentunya harus melalui beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah persiapan pembelajaran. Pada langkah persiapan pembelajaran ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan pembelajaran pendahuluan. Dalam hal ini, guru dapat menjabarkan isi topik secara umum dan juga memotivasi siswa dan menjelaskan tujuan dipelajarinya topik tersebut. Kemudian yang kedua adalah materi. Materi pembelajaran kooperatif model Jigsaw ini dibagi menjadi beberapa bagian pembelajaran, tergantung pada banyaknya anggota dalam setiap kelompok. Kemudian yang ketiga adalah membagi siswa ke dalam kelompok asal dan juga kelompok ahli. Kelompok dalam pembelajaran kooperatif model Jigsaw ini beranggotakan 3-5 orang yang heterogen. Selanjutnya, langkah-langkah yang kedua adalah rencana kegiatan pembelajaran. Pada rencana kegiatan pembelajaran ini, ada beberapa kegiatan yang harus ditempuh pula. Yang pertama,
Pada rencana kegiatan pembelajaran ini, setiap kelompok membaca dan juga mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang nantinya akan bergabung dalam kelompok ahli. Kemudian yang kedua adalah anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan juga mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Kemudian yang ketiga adalah siswa ahli kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan topik yang telah didiskusikannya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah siswa mengerjakan tes individual atau kelompok yang mencakup semua topik. Kemudian yang kelima, memberikan penghargaan kelompok berupa skor individu dan skor kelompok atau menghargai prestasi kelompok. Untuk langkah yang ketiga adalah sistem evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi ini ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengerjakan kuis individual yang mencakup semua topik. Yang kedua, membuat laporan mandiri ataupun kelompok. Dan yang ketiga adalah melakukan presentasi. Selanjutnya, bisa atau tidak model pembelajaran Jigsaw ini diterapkan di sekolah dasar? Menurut saya, tidak selalu efektif jika tipe pembelajaran Jigsaw ini diterapkan pada sekolah dasar. Namun itu semua tergantung dalam satuan pendidikan tersebut dan juga tergantung pada beberapa faktor seperti guru, siswa, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan luar sekolah. Beberapa tempat, model pembelajaran Jigsaw ini justru tidak efektif digunakan dalam pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, rata-rata siswa masih menerapkan budaya malu untuk berbicara. Budaya malu tersebutlah membuat kegiatan pembelajaran cenderung kurang aktif dan juga akan bertolak belakang dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, yang mana menuntut siswa untuk aktif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.